A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali berjumpa dalam kultum singkat di bulan Ramadan. Marilah kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Semoga dengan tadabbur itu kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dalam kehidupan kita. Baik, ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu pelajaran penting yang Allah sampaikan di dalam surah An-Nas, surah yang ke-114, di mana pada surah itu pada intinya Allah menyampaikan kepada kita tentang 3 hal yang akan menjaga, mengayomi dan menyelamatkan kita. Dan juga 3 hal yang akan mengancam dan membahayakan kita selaku manusia. 3 hal yang menjaga, mengayomi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbun Nas. Dialah Tuhan yang mengurus manusia. Dialah Tuhan yang mengatur semua urusan-urusan manusia. Yang kedua, dialah zat Allah yang menjadi Malikin Nas. Dialah yang memiliki manusia. Dan yang ketiga adalah dialah Ilahin Nas, yang menjadi sembahan manusia. Maka ketika Allah mengklaim, menyampaikan dalam ayatnya kepada manusia bahwa dialah yang mengurus manusia, dialah yang mengatur manusia, dialah yang layak disembah oleh manusia, maka Allah pun juga tentu menyampaikan kepada manusia tentang siapa yang mengancam manusia, siapa yang membahayakan manusia. Tentu ini mesti menjadi kewaspadaan manusia. Sehingga kalau Allah sudah menyampaikan, maka ini adalah penting. Kalau Allah sudah menjelaskan, maka ini menunjukkan bahwa manusia tidak mampu untuk menggali, mengetahui siapa yang akan membahayakan itu dan siapa yang akan menjaganya. Maka inilah salah satu keutamaan wahyu, mukjizat yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ikhwan fiddin rahimakumullah, yang membahayakan manusia ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di ayat yang keempat adalah min syarril waswasil khannas. Yaitu adalah kejahatan bisikan-bisikan setan yang khannas, yang tersembunyi. Masya Allah, ini ayat yang istimewa. Mengapa Allah mesti menyampaikan kalimat syarrun, bahaya? Jadi ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mendeteksi dengan akalnya, dengan kehebatan ilmunya, dengan teknologi yang hari ini ada, nggak bisa mendeteksi siapa yang jahat itu. Apalagi setiap kejahatan itu ada pada bisikan hati yang tersembunyi. Maka ini menunjukkan bahwa Allah menyampaikan kepada kita dalam waktu yang sama, manusia tidak akan menyadari bahwa yang bahaya itu ada pada dirinya. Yang bahaya itu adalah tersembunyi. Maka inilah pentingnya kita mengkaji ilmu Allah, ilmu yang manusia tidak mampu untuk menyingkap siapa yang berbahaya itu. Kenapa? Sebab yang namanya bisikan itu bahaya dan dia tersembunyi dan pada akhirnya
manusia dibajak, dikendalikan, dan tentunya dijerumuskan oleh setan ini. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, setiap yang tersembunyi, setiap yang tidak disadari oleh manusia, pasti itu akan membawa hal-hal yang membahayakan manusia. Coba saja kita lihat dalam kehidupan ini. Kalau sudah ditunggangi oleh setan, kalau sudah ditunggangi oleh hawa nafsu, pasti dia rasa nyaman. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Kalau sudah bicara wanita, kekayaan, anak-anak, pasti lupa semuanya. Kalau sudah bicara pangkat, jabatan, dunia, lupa semuanya. Tapi kalau sudah bicara masalah kebaikan, ibadah, perintah Allah, pasti itu dihadang oleh setan. Maka penting Allah mengatakan bahwa yang bahaya itu adalah yang tersembunyi. Sehingga dengan tersembunyi itu, kejahatan dia berlindung di balik hawa nafsu. Kejahatan berlindung di balik sesuatu yang dicintai dan disenangi oleh manusia. Maka waspadalah wahai manusia, ketika di sana ada kejahatan, maka kejahatan itu sifatnya sangat halus, sangat tersembunyi. Inilah kaidah-kaidah kejahatan yang dipakai oleh manusia. Maka kalau kita lihat, kita saksikan, kejahatan itu biasanya dia ditutupi oleh topeng-topeng kebaikan. Orang mau menghipnotis, mau melakukan tindakan kejahatan, biasanya dia menampakkan dengan wajah yang senyum, ya, baik, menolong dulu korban yang akan dijadikan objek oleh dia kejahatan itu. Nah, biasanya inilah modus kejahatan. Nah, maka dengan demikian hati-hati ikhwan fiddin. Siapa yang bisa menyingkap kejahatan itu jahat? Hanyalah Allah. Maka ketika Allah menyampaikan dalam ayat-ayatnya, bisa jadi banyak ya perintah Allah yang manusia tidak senang. Ketika Allah katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kalian diwajibkan untuk qital, untuk jihad, untuk perang. Padahal manusia, Allah tahu kurhul lakum itu sangat dibenci. Nah, maka inilah hal-hal yang patut kita waspadai. Jadi kejahatan musuh kita itu tidak nampak, tidak kelihatan, bukan mewujud kayak film-film, kemudian menampakkan wajah yang jelek, gigi taring, rambut yang panjang, kemudian menakut-nakuti di wastafel, bukan itu. Justru kejahatan itu ada pada bisikan-bisikan dada manusia. Maka banyaklah ingat kepada Allah, penangkalnya adalah yuk kaji. Mengkaji ilmu, nanya kepada Allah yang maha gaib, yang paling tahu mana yang jahat, mana yang baik. Maka hati-hati ketika ada kebaikan dibalut atau kejahatan dibalut oleh kebaikan, maka itu membinasakan. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Ketika misalnya ada anak yang nangis, anak yang sakit, dia minta permen kepada ibunya. Ibu yang baik, orang tua yang baik, ketika anaknya sakit, ketika anaknya batuk, dia tidak akan kasih permen itu. Tapi dia kasih obat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah maha baik, maka tidak setiap apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Tapi bisa jadi apa yang kata Allah baik, maka pasti itu baik, mestinya kata manusia. Dan sebaliknya, tidak setiap apa yang kata nafsu itu baik, di hadapan Allah dianggap baik. Oleh sebab itu maka hati yang baik adalah hati yang iman kepada Allah, baik dan buruknya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin kultum yang dapat disampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dibukakan petunjuk hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.